Halo, selamat pagi. Sudah lama tidak upload di video di channel ini. Yang lalu saya uploadnya di short aja, tapi short di yang saya informasikan itu juga hal-hal yang terpenting harus diperhatikan untuk usaha konveksi atau bagi teman-teman yang buka jahitan atau punya mesin obras atau punya mesin overdeck atau punya mesin jahit jarum satu. Nah, untuk jarum lainnya ditunggu aja karena alatnya belum siap. Kalau sudah siap nanti kita bedah. Baik, untuk pagi kali ini kita akan bahas pengecekan oli nih di mesin jahit. Gimana caranya? Seperti biasa. Nah, di subscribe channel saya karena apa? Untuk menambah motivasi saya untuk memberikan informasi yang terbaik bagi teman-teman dalam hal perawatan mesin jahit, obras atau lain-lainnya yang terkait dengan usaha konveksi atau peralatan konveksi seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan di komen dan jangan lupa juga di like video ini. Langsung saja kita lanjut nih ke bagian inti untuk pengecekan. Seperti itu. Oke, ini mungkin lebih jelas, lebih dekat. Nah, bagi teman-teman yang punya mesin jahit jarum satu atau mesin jahit industrial, lebih dikenalnya itu banyak merek ya. Ada yang seperti saya punya Juki. Juki juga berbagai macam tipe, tapi intinya sama aja untuk mesin jahit industri atau merek lain seperti Brother, terus Singer, Jack, tipikal itu sama spesifik kerjanya seperti itu. Cuma yang membedakan adalah yaitu mungkin keawetan ya atau jarang rewel istilahnya. Kenapa jarang rewel ya? Kita harus maintenance lah, kita harus rawat gitu. Semua juga sama terkait dengan peralatan. Entah itu peralatan lainnya seperti sepeda motor, mobil atau lainnya juga mesti dirawat biar bagus. Oke, kita kembali lagi ke oli. Karena mesin jahit industri itu dia memiliki pelumasan yang otomatis ya, beda dengan mesin jahit tradisional atau klasik. Itu seperti yang di short video saya bisa dilihat itu bagian-bagian apa yang harus dilumasi. Nah, untuk mesin jahit industri ya kita mesti kontrol. Yang pertama kondisi olinya itu sudah keruh atau belum, kan seperti itu. Seperti video saya tentang oli bisa dicek. Nah, seperti itu. Terus juga biasanya oli itu akan berkurang. Nah, sedikit tapi pengurangannya itu kita masih cek. Jangan sampai uh, kita asik bekerja, kita asik berusaha, lupa olinya sudah seharusnya diganti melebihi batas waktunya sehingga menyebabkan kerusakan. Yuk langsung aja kita lihat. Simpel caranya, kita dorong benar seperti ini. Wis, aduh, sebentar ya, hati-hati nih. Oke. Nah, geser dulu benangnya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman. Oke, sebentar videonya diturunkan. Oke, nah jadi ini bagian bawah seperti penjelasan bagian bawah Juki untuk tipe yang 8700 yang saya punya. Nah, ini memiliki pelumasan secara otomatis. Dari mana dia? Nah, dari sini. Ini harus ada saringannya nih. Jangan sampai saringannya itu rusak. Kenapa? Kalau saringannya rusak, yaitu kotoran akan masuk. Dia masuk ke sini seperti itu. Kemudian dia bekerja nih melumasi semua. Nah, ini juga ada adjustmentnya, bisa di sana. Kita lihat nih di sini harus. Nah, ini contoh yang punya saya. Sebentar diturunkan dulu videonya biar lebih enak terlihat. Kameranya diturunkan. Udah terlihat jelas belum? Oke, nah ini olinya masih banyak ya, bisa teman-temannya. Nah, namun ini ada kotoran.
Oke, saya ambil di sini seperti ini spon, dia spon waktu saya beli secondnya, dia di apa di spon, di ganjel spon biar kagak rusak. Nah, ini dibersihkan, ini saya lupa membersihkan gitu kan. Nah, semua harus dibersihkan. Nah, ini juga olinya juga dibersihkan. Kita lihat nih olinya, teman-teman. Oke, masih bening, masih bersih, ya udah. Nah, masih bagus, tidak perlu diganti. Kalau olinya masih bagus, oke, tinggal dibersihkan aja nih. Kali aja ada benang atau kotoran yang menyebabkan dia bisa masuk nih ke dalam si mesin ini, ya nanti menyebabkan kerusakan. Jadi harus kita hindari seperti itu. Oke, sebentar saya ambil pinset sambil dibersihkan, diambil. Kalau tadi pakai tangan takut kotor. Nanti kalau lupa teman-teman makan, aduh, rasa oli kan seperti itu. Nah, ini pakai pinset dibersihkan ya semua. Oke, saya sambil membersihkan mesin ya. Nah, ini ada busanya, kita buang busanya. Yang di sini juga nih. Nah, terkait pokoknya kotoran kita bersihkan. Terus ada yang bertanya, kapan nih Pak atau Bang dibersihkannya? Ya minimal sebulan sekali lah, seperti itu kita cek gitu Kak. Gitu. Kalau lebih bagus ya 2 minggu sekali seperti itu. Tapi jangan sampai lupa, tahun sekali baru dicek. Nah, itu kelamaan, nanti menyebabkan ke olinya sudah terlalu kotor, dan kotoran di oli itu nanti menyebabkan kerusakan pada mesinnya. Jadi intinya untuk keawetan suatu barang, seperti contohnya mesin jahit jarum 1 ini, itu terletak pada perawatannya seperti itu. Jadi semakin kita jaga, kita bersihkan. Kalau orang Jepang kan dia bersih tuh. Jadi kalau kita menganut ke yang pernah, saya kebetulan juga pernah bekerja di perusahaan Jepang. Jadi biasanya kalau perusahaan Jepang itu jangankan dalam mesin ya, luar bagian mesin juga harus dilap. Kayak bagian ini nih, sini ini dilap nih sama orang Jepang setiap pagi mesin. Dulu saya megang mesin kompresor, chiller, atau ya pompa gitu, centrifugal atau kontrol valve gitu, semua dibersihkan semua. Pokoknya peralatan Jepang dibersihkan. Jangankan itu, kayak peralatan pinset ini nih atau tang obeng lainnya, setelah dipakai dilap, dirapikan, disimpan lagi gitu. Karena kalau itu sudah kita tanamkan seperti menjadi budaya, kita dengan sendirinya nih. Jadi pada saat seperti ini saya melakukan perawatan nih mesin, ya udah sambil saya cek semua mesinnya gitu kan. Kita cek nih semuanya nih, ada nggak yang kotor, atau sambil kita lihat. Jangan cuma pada saat kita membersihkan, mengecek oli, oh cuma dilihat, wah masih bagus nih, olinya masih ini bening kan, kotor dikit nggak apa. Jangan seperti itu. Yang namanya perawatan itu ya kita rawat seperti itu. Jadi kalau ada kotoran, yang namanya alat ya harus kita bersihkan dari kotoran seperti itu. Dan satu lagi, yang membedakan kita dengan yang lain, harusnya jangan cuma pengecekan oli, kita cek olinya aja, kita cek semua bagiannya. Karena kenapa? Sekalian, biar kerja kita tidak 2 kali kerja kayak begini kan, seperti ini kan. Kalau nanti saya besoknya saya cek lagi yang ininya, kan nambah kerjaan. Jadi maksud saya biar sekalian kita ngecek oli, kan kebuka nih. Nah, atasnya kita bersihkan, kita lap gitu kan. Kalau emang dia kotor ya kita lap gitu kan. Kayak ini kita cek semua. Pokoknya semua kita cek gitu. Jangan sampai ada yang terlupa. Semuanya lah, dari sisi ini kita lihat atasnya, oh bautnya masih kencang semua kan, tapi skocinya
ini seperti apa gitu kan semua. Oke, setelah kita lihat nih semua dari sini, oh, masih berfungsi bagus nggak, kuat nggak gitu kan. Oke, nah semua nih seperti itu kita cek. Ini juga ini kan yang penting ini kan untuk mengisap olinya, cek semua. Oke, nah biasakan mengecek semua, terus setelah itu kita bersihkan ya, sambil kita cek oli, sambil kita kayak saya nih sambil menerangkan, memberitahu sambil membersihkan gitu. Teman-teman juga gitu, jadi jangan cuma melihat oli, isi oli ya sekalian aja dibersihkan, kalau perlu dilap. Namanya saya ambil contoh, ambil bahan, ambil kain buat dilap. Nah, inilah ini kainnya ini kan ya nggak apa-apa, ini agak kotor, harusnya yang agak bersih. Nah, ini agak kotor nggak masalah gitu. Ya, dilap dalamnya sini gitu. Nah sebenarnya digunakan apa tuh, dia kan kotor. Oke, digunakan kain yang bersih, tapi nggak apa-apa lah saya. Oke, yang penting kalau teman-teman nggak punya kain bersih ya yang penting kayak begini nih, kain saya agak kotor, dicari sisi yang bersihnya gitu. Manfaatkan kain yang ada untuk membersihkan, dilap semuanya. Olinya ngikut, benar seperti itu teman-teman. Oke, dilap semua pinggirannya dan semua sisi kita bersihkan nih. Kalau lebih bagus lagi kita bongkar. Umpamanya kalau udah lama nih, ya udah kita stopkan dulu mesinnya hari itu, kita copot baknya atau kita kuras olinya. Nanti cara nguras oli ada sesinya. Sebenarnya gampang nguras oli. Di sini kan dia ada lubang nih. Nah ini di sini di bawah ini dia ada lubang. Ini lubang buat drain oli dari bawah, dia ngebautnya. Nanti saya bikin ini deh, saya infoin deh. Oke, saya kasih tahu seperti itu kan. Oke, ini sudah. Nah, saya kasih tahu untuk bautnya, untuk drain. Sebentar, agak goyang dikit ya. Oke, sorry. Nah, ini bautnya nih. Dari atas dia. Dari atas kita putar, nanti dia keluar di sini. Baut yang ini nih, sorry. Nah ini buat ini harus dilepas, di airnya olinya keluar seperti itu. Oke ya Bu, jadi itu perawatan dalamnya. Setelah selesai kita lap, kita bersihkan, kita kembalikan semula seperti semula, pelan-pelan. Oke, jangan sampai ada yang bermasalah. Terus kita cek juga nih belnya, fan belnya sudah terpasang belum gitu. Setelah sudah oke, nah kita lap juga bagian bodinya semua. Jadi yang namanya perawatan itu ya kita lap semua bodi, meja gitu kan, biar peralatan mesin jahit kita awet. Jadi kita tidak keluar duit lagi nih untuk untuk melakukan perbaikan yang sebenarnya harusnya tidak terjadi kalau kita merawatnya dengan baik dan benar seperti itu. Oke. Nah, oke. Baik. Teman-teman, sini taruh dulu kotor. Teman-teman semua, simpel bukan? Ya, begitulah. Jadi untuk membersihkan atau merawat mesin jahit itu sangat mudah. Jadi maksud saya dengan yang begitu mudahnya, saya harap teman-teman jangan sampai terlewat gitu kan. Karena kenapa? Yaitu efeknya merugikan kita juga. Oke, baik, sampai di sini. Jangan lupa video saya channel saya di subscribe,
video saya di like. Jika ada komen atau pertanyaan silahkan ditulis, saya akan jawab selekasnya. Kalau ada request apapun saya akan coba bahas. Seperti biasa, kita harus tetap berwirausaha. Jangan patah semangat dengan usaha kita. Karena apa? Wirausaha itu tidak ada batasnya. Wirausaha itu bisa kita lakukan sampai kita tua, sampai di usia pensiun lebih seperti 56 atau 58 ke atas atau 60, 65 kita bisa tetap beraktivitas, kita masih produktif. Dan satu hal lagi yang terpenting untuk wirausaha itu yaitu bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita. Jadi tetap semangat untuk berwirausaha. Beda halnya dengan kita bekerja. Kenapa? Bekerja itu ada masa waktunya, masa waktu kita pensiun, masa waktu karena keterbatasan fisik atau accident sehingga kita tidak bisa bekerja, atau masa terkendala karena perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi. Dan yang harus diingat, pekerjaan tempat kita bekerja tidak bisa diwariskan ke anak dan cucu kita. Beda halnya dengan wirausaha, usaha kita bisa kita wariskan. Jadi tetap semangat terus untuk berwirausaha. Saya yakin kita semua pasti bisa. Selamat pagi dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan keberkahan kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.